berprofesi saat ini sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit SMP kelas 2. Kelas 3 sampai SMA pun saya menjabat sebagai OSIS. Periksa kamu menilai berapa? Ya, karena saya paling suka kalau berbicara. Bebas deh kalau mau kasih apa. Satu, karena basic saya kan dari SMP Singkaru, saya tahu SMP Singkaru seperti apa. Ya, satu, disiplinnya tinggi. Dua, pengajarannya bagus. Ketiga, Katolikan. Saya Katolik ya, maaf ya. Bukan berarti saya menyepelekan soal lain, bukan. Tapi sepengetahuan saya, kalau yang masuk Katolik itu benar-benar disiplin. Hello everyone, welcome back to SMP CHU Podcast. Bersama saya Lana yang hari ini akan menjadi host. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial banget. Hari ini kita kedatangan Dr. Ihsan. Halo dok, selamat datang di SMP Singkarolus. Halo. Bagaimana kabarnya dok? Sehat sekali. Ya. Boleh dong perkenalkan dirinya terlebih dahulu, namanya siapa dan profesinya sebagai apa? Oke. Saya nama Ihsan Kusuma. Saya profesi saat ini sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit RSMI Bengkulu. Keren banget ya guys, Dr. Ihsan ini. Untuk pengalamannya nggak usah diragukan lagi. Ngomong-ngomong, Dr. Ihsan ini adalah orang tua murid di SMP Singkarolus, apakah benar? Iya, benar. Anak saya ada di sini, di sekolah di SMP Singkarolus, ya kelas 8C ya. Ya. 8C. Samuel ya? Ya, Samuel. Ya. Samuel Kusuma. Samuel itu teman sekelas aku dok. Oh iya. Ya. Jadi boleh boleh panggil Om aja ya. Nggak apa-apa, panggil Om boleh, bebas. Om, pertanyaan berikutnya nih, apakah benar Om Ihsan ini sendiri adalah alumni dari SMP Singkarolus? Betul, saya dari bukan SMP saja, dari SD pun, SMP sampai SMA, saya alumni Singkarolus, yang memang putra asli daerah Bengkulu. Ya. Aku dengar pernah masuk organisasi OSIS juga ya? Ya, saya aktif di OSIS itu sejak SMP, ya, kelas 2 maksudnya. Maaf, pernah jadi ketua OSIS juga saya, ya, dari SMP kelas 2, kelas 3 sampai SMA pun saya menjabat sebagai ketua OSIS. Ya, saya pada cerita juga katanya, Iya. bapaknya ketua OSIS. Iya. Boleh dong dok diceritain sedikit mungkin pengalamannya di organisasi OSIS, ada masukan mungkin juga untuk organisasi OSIS sekarang. Jadi kalau zaman dulu OSIS itu menaungi semua kegiatan mahasiswa. Ya, di sana kita belajar untuk memanage mahasiswa, memanage semua kegiatannya supaya berjalan dengan benar. Tapi saya nggak tahu ya seperti apa ya. Yang jelas masuk suatu organisasi dalam siswa itu banyak sekali positif yang kita dapat. Ya, terutama satu, kita mempelajari tentang organisasi. Kedua, kita mempelajari bagaimana kita membuat suatu program demi kesuksesan dari mahasiswa itu sendiri. Dan yang ketiga, yang paling pasti, kita belajar untuk menjadi jiwa pemimpin. Itu nomor 1. Lulus dari SMP Singkarolus tahun berapa nih? Tahun 95 ya? Udah lama ya? Lama, udah tua ini. Masih ingat nggak sih Om, waktu sekolah di sini ada pengalaman apa yang mungkin masih sampai diingat sampai sekarang gitu? Pengalaman apa nih? Pengalaman yang baik atau ya, yang buruk? boleh dua-duanya. Kalau yang baik banyak ya, karena kita waktu dulu ya, waktu tahun 95 masuk itu yang jelas kita guru-guru kita semua disiplisioner banget ya, tegas banget ya. Pas sekolahnya juga tegas banget juga, khusus sama Marieta saya ingat banget. Yang paling saya ingat cuma dua ada namanya Pak Hesa ya. Pak Hesa itu kan olahraga waktu dulu ya. Wah, kalau dia lagi ngajar olahraga di dalam kelas, kita semua diem ya. Ada berisik satupun ya, dia tahu untuk kupingnya tuh, pincang banget tuh ya, suruh maju semuanya. 3 orang 4 orang yang berisik maju semua, suruh pusat. Tapi itu kan pengalaman dahulu ya, kita tidak bisa mengaplikasikan ke sekarang. Tapi dari situ kita belajar bahwa untuk menjadi seorang murid ya jangan sampai kita membuat guru marah ya. Kita dengarkan apa yang guru omongin ya,
jangan sampai ada keributan dalam kelas. Nah harapan saya juga sama itu, kalau sekarang ya di dalam kelas pun semuanya harus senang, jangan ribut ya, apa yang diajarkan dari guru-guru saya dengarkan ya. Itu pengalaman yang paling enak lagi satu yaitu Pak Giri itu paling enak kalau ngajar matematika, saya suka sekali itu ya. Semua diajarin sama Pak Giri itu masuk di telinga tuh, yang masuk di dalam otak, karena dia ngajar dulu kalau rumus itu benar-benar enak diajarin sama dia, sampai benar-benar bisa. Bahkan saya pernah dibilang tuh waktu pembagian nilai, dibilang, Iksan kamu mau nilai berapa? Ya, karena saya paling suka matematika. Bebas deh bapak mau kasih apa. Tapi Pak Giri sekarang masih tegas. Ya tegas wajib, harus tegas, harus wajib, karena anak harus tegas ya, tapi tegas demi kebaikan anak-anak juga ya. Kalau guru mungkin yang paling berkesan ada nggak sih Om, kayak guru-guru sekarang mungkin atau dulu? Yang dulu yaitu saya paling berkesan sama Pak Giri, karena nggak tahu ya, karena memang saya suka matematika ya itu aja, enak ngajarnya, enak Pak Giri. Pertanyaan sederhana nih Om, kenapa sih Om memilih untuk menyekolahin Sam di sini? Satu, karena basic saya kan dari SMP Singkaru, saya tahu SMP Singkaru seperti apa ya. Satu, disiplinnya tinggi. Dua, pengajarannya bagus. Ketiga, Katolik kan, saya kan Katolik ya, maaf ya, bukan berarti saya menyepelekan sekolah lain, bukan, tapi sepengetahuan saya, kalau yang sekolah Katolik itu benar-benar disiplin, tegas dan bagus. Makanya saya menyekolahkan anak saya ke Carolus ya. Kalau secara jujur nih ya Om, kayak adakah cita-cita atau mimpi dari orang tua Sam setelah lulus, mungkin kayak pengen Sam jadi dokter juga untuk ikutin Om? Pengennya seperti itu, tapi generasi Gen Z kan nggak bisa kita larang mau jadi apa ya, nggak bisa kayak dulu lagi, kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, kamu harus jadi C, nggak bisa lagi. Jadi kalau saya sebagai orang tua generasi Gen Z ya saya bebaskan, asalkan satu, apa yang dia cita-citakan itu merupakan sesuatu yang benar bagi dirinya sekarang, benar bagi dirinya untuk masa depan juga ya, karena yang akan menjalankan masa depan kan diri pribadi, bukan orang tuanya ya. Jadi bagi saya mau jadi apapun bebas, asalkan sesuai keinginan dia, tidak ada unsur paksa apapun ya. Pokoknya happy aja kalau dia mau cita jadi apapun. Kalau Sam sendiri sekarang udah ada keinginan atau ada mimpi mungkin? Mimpinya ngikut aku jadi dokter. Jadi dokter. Iya, tapi nggak tahu kan waktu bisa berubah. Kan ada nih Om yang ngatain, yang bilang kayak SMP Singkarus ini mahal. Kalau menurut Om sendiri gimana? Enggak lah, relatif mahal itu. Kalau bagi saya relatif mahal itu. Satu, kalau sesuai dengan sistem pengajarannya dan dia mahal, worth it, nggak masalah. Tapi kalau Carolus saya rasa ya enggak lah, enggak terlalu mahal ya. Mampu lah, yakin lah mampu. Ya. Om sendiri kan alumni dan sekarang Sam tuh sekolah di sini. Mungkin ada nggak sih kayak pelajaran hidup atau mungkin nilai karakter yang Om dapatkan dulu dari sekolah ini yang mungkin masih diterapkan sampai sekarang? Yang saya terapkan sampai sekarang adalah satu, disiplin waktu. Ya, hargai orang lain dengan cara mendengar. Dan satu lagi, jadilah kepribadian sebagai manusia. Jadi manusia beradab. Ya, 3 poin itu yang saya dapatkan selama saya sekolah di sini, dan saya selalu menjadikan patokan bagi jalan hidup saya. Yakin deh, 3 itu yang kamu jadikan patokan, pasti kamu sukses. Terakhir nih Om, apa harapannya untuk SMP Singkarus mungkin untuk kedepannya mungkin? Satu, semoga SMP Singkarus selalu berjaya, baik di bidang apapun. Ya. Yang kedua, visi dan misi yang ada di SMP Singkarus ini mudah-mudahan bisa terwujud dan bisa berhasil. Itu saja. Kasih ya Om, menarik banget ya teman-teman kisah dari Om Ihsan yang benar-benar menginspirasi kita semua untuk mengikuti jejak Om Ihsan nih sebagai alumni. Terima kasih juga buat dokter yang udah menyempatkan diri untuk datang ke podcast SMP Singkarus. Sekian dari kita semua, nantikan terus podcast SMP Singkarus berikutnya. Terima kasih teman-teman.